Oke. Udah kan? Diperpisah Mas, di itu yang apa? Di fullin, di itu Mas ya. Udah, Jason. Udah. Ayo semuanya dinyalakan kameranya, kita mulai habis ini. Oke, silakan. Bentar, ini masih hilang. Udah Mas, dimulai sekarang ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi hukum Islam dan pembinaan hukum nasional. Selanjutnya Mas. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Mas Fauzan Nurdiansyah, yang kedua Gabriel Batistuta, yang ketiga Nur Faiza, dan yang keempat saya Rio Agusti Saputra. Pengantar. Langsung saja saya jelaskan untuk pengantar. Hukum Islam dalam membina hukum nasional suatu bangsa yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Yang dimaksud dengan hukum dalam kalimat terakhir ini adalah seperangkat kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dalam masyarakat baik yang perdata maupun yang publik sifatnya. Apa yang dikemukakan oleh almarhum Profesor Azairin 35 tahun yang lalu masih merupakan soal sampai sekarang. Kendati pun kadar soal itu tidak setinggi pada waktu beliau mengucapkannya dahulu pada tahun 1950, banyak faktor yang menimbulkan adanya masalah itu. Di antaranya adalah politik hukum pemerintahan Belanda dahulu dan hal-hal yang melekat pada diri hukum Islam. Itu sendiri yang dimaksud dengan hukum Islam dalam kalimat terakhir ini adalah hukum fikih Islam. Itu tadi pengantar dari materi yang kita bahas. Selanjutnya, Mas. Lanjutannya yaitu karena luasnya masalah yang menyangkut persoalan hukum Islam, tanah air kita yang tidak mungkin dibahas semua pada kesempatan ini, maka ruang lingkup uraian ini dibatasi dengan beberapa hal saja yang langsung berhubungan dengan judul makalah berurutan adalah tentang satu, kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia sekarang, yang kedua pembinaan hukum nasional, yang ketiga kedudukan hukum Islam dalam proses pembinaan hukum nasional, yang keempat prospek hukum Islam dalam tata hukum nasional yang akan datang. Selanjutnya, Mas. Ya. Secara kedudukan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia sebagai akibat dari perkembangan 228 hukum Islam secaranya bersifat majemuk. Disebut demikian karena sampai sekarang di dalam negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri. Yang dimaksud sendiri adalah sistem hukum adat, sistem hukum Islam yang sistem hukum Barat. Ketika sistem hukum itu dimulai berlaku di Indonesia pada waktu yang berlainan. Hukum adat telah lama ada dan berlaku di Indonesia walaupun sebagai sistem hukum baru dikenal pada permulaan abad ke-20. Hukum Islam telah ada di Kepulauan Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di Nusantara ini. Menurut pendapat yang disimpulkan oleh seminar masuknya Islam ke Indonesia yang diselenggarakan di Medan pada tahun 1963, Islam telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Mbak Nur Faiza. Untuk waktu saya persilahkan.
Baik, saya akan melanjutkan materi yang barusan disampaikan oleh teman saya. Pendapat lain mengatakan bahwa Islam baru sampai ke Nusantara ini pada abad ke-13 Masehi. Daerah yang pertama didatengin adalah pesisir utara Pulau Sumatera dengan pembentukan masyarakat Islam pertama di Aceh Timur dan kerajaan Islam pertama di Samudra Pasai, Aceh Utara. Hukum Barat mulai diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah VOC setelah menerima kekuasaan untuk berdagang dan menguasai kepulauan Indonesia. Dan pemerintah Belanda pada tahun 1602. Next. Sebelum Belanda mengukuhkan kekuasaannya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah merupakan satu kenyataan dalam masyarakat. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Kepulauan Nusantara ini di dalam wilayah kekuasaannya masing-masing melaksanakan hukum. Keadaan ini diakui dan bahkan untuk kepentingan orang Bumi Putra dalam wilayah yang telah mereka kuasai. Next. Suasana kekuasaan 143 VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda pada permulaan abad ke-19. Tatkala pemerintah kolonial Belanda hendak melaksanakan di tanah air kita kodifikasi hukum yang dibuat di negeri Belanda pada tahun 1938. Next. Abad ke-19 itu juga di kalangan para ahli terdapat pendapat yang menyatakan bahwa di Indonesia berlaku hukum Islam yang mengemukakan pendapat demikian antara lain Solomon Kaiser 1823 sampai 1868. Pendapat ini diperkuat oleh Ludwig Wilhelm Christian van Berg 1845 sampai 1927 yang mengatakan bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Kalau dia beragama Islam, hukum Islamlah yang berlaku baginya. Orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam secara keseluruhan dan satu kesatuan. Karena itu pendapat Van Berg ini dalam kepustakaan disebut teori receptio incompletu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya lanjut, yaitu kepada Christian Senok 1857 sampai 1936. Ahli agama Islam yang menjadi arsitek kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda mengenai masalah Islam di Indonesia, menentang teori receptio incompletu yang dikemukakan oleh Van der Berg. Itu menurut Senok yang berlaku bagi orang Islam di Indonesia bukanlah hukum Islam tetapi hukum adat. Memang katanya terdalam hukum adat itu telah masuk pengaruh hukum Islam, tetapi pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum kalau sudah diterima oleh hukum adat. Hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam itu dalam masyarakat. Pendapat Christian Senok dan Cargrons ini dikembangkan oleh Van Vollenhoven dan Bertrand Terhar. Kedua-duanya ahli dan tokoh hukum adat yang kemudian terkenal dengan teori resepsi. Menurut teori resepsi, hukum Islam bukanlah hukum Islam baru dianggap sebagai hukum kalau diterima dan telah menjadi hukum adat. Menurut Prof. Hajairin 1905 sampai 1975, teori resepsi yang dikembangkan oleh sarjana tersebut pada itu adalah teori iblis karena mengajak orang Islam tidak
teori itu, kata beliau, memang sengaja diciptakan oleh alat kekuasaan kolonial untuk memerintahi kemajuan Islam di Indonesia. Dan Profesor Hajirin menunjuk pendapat pengaruh teori itu mengenai masalah kewarisan orang Islam di Jawa dan Madura. Menurut pengaruh teori sih, orang yang tidak mengenal hukum Islam, karena kalau mereka membagi warisan biasanya menggunakan hukum adat. Oleh karena itu, menurut mereka hukum kewarisan Islam tidak berlaku bagi orang Islam di satu awal, karena hukum kewarisan itu belum diterima oleh hukum adatnya. Pembinaan hukum nasional, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945, 1949, 1950 perlu diadakan kodifikasi hukum nasional. Yang dimaksud dengan kodifikasi adalah penyusunan kaidah-kaidah hukum sejenis dalam pilar kitab hukum yang disusun secara sistematis, yang diartikan dengan hukum nasional adalah hukum yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia tanpa memandang golongan keturunan, suku bangsa, dan agama yang dianutnya. Seruan untuk mengadakan kodifikasi hukum nasional itu dimulai dari Profesor Supomo pada tahun 1947 dalam pidato di Universitas Gadjah Mada. Menurut Prof. Supomo, itu diadakan pembaruan hukum Indonesia berupa kodifikasi mengenai bidang hukum yang netral, seperti misalnya hukum bidang ekonomi dan perdagangan luar negeri. Dan selanjutnya diteruskan oleh teman saya. Silakan. Ya, saya akan melanjutkan dari penerusan dari teman saya tadi mengenai kodifikasi mengenai hukum yang berhubungan erat dengan agama. Seperti hukum keluarga harus dilakukan secara hati-hati. Setelah itu pada tahun 1950 dalam konferensi Kementerian Kehakiman di Salatiga, Profesor Azairin berbicara juga tentang pembaharuan hukum di tanah air kita. Pada kesempatan itu, Azairin menyatakan bahwa dalam pembaharuan hukum di Indonesia, hukum Islam harus sarna kedudukannya dengan hukum adat. Menurut beliau, hukum Islam adalah hukum yang berdiri sendiri dan karena itu tidak boleh lagi diselipkan dalam hukum adat. Setelah pengakuan kedaulatan semakin terdengar suara yang menginginkan pembaharuan hukum nasional. Suara-suara itu akhirnya bermuara pada pembentukan lembaga pembinaan hukum nasional pada tahun 1958. Yang bertugas memantau pemerintah mengadakan pembaharuan di bidang hukum. Lembaga ini yang beranggotakan para sarjana hukum Indonesia termuka. Setelah bekerja dalam tahun mengumpulkan bahan dan merumuskan berbagai rancangan hukum nasional, ditingkatkan kedudukannya dan diganti namanya menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dulu disingkat BPHN. Sekarang Babin Kumnas pada tahun 1974, kini Badan Pembinaan Hukum Nasional itu menjadi pusat pembangunan dan pembaharuan hukum di tanah air kita. Bertugas mengkoordinasikan semua kegiatan perancangan dan penyusunan hukum yang akan berlaku di Indonesia. Dalam rancangan Repilita 1984-1989 dinyatakan bahwa kebijaksanaan pokok yang akan dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam pembinaan hukum di tanah air kita adalah peningkatan kegiatan pembaharuan dan pembentukan perangkat hukum nasional yang mengayomi masyarakat, menjamin kelestarian dan integritas bangsa, serta memberi patokan pengarahan dan dorongan dalam perubahan sosial. Dinyatakan lebih lanjut dalam rancangan itu bahwa dalam pembangunan dan pembinaan hukum di masa-masa yang akan datang, Badan Pembinaan Hukum Nasional antara lain mengadakan kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dan
memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat. Kedudukan hukum Islam dalam proses pembinaan hukum Islam, hukum nasional. Mengenai kedudukan hukum Islam dalam proses pembinaan hukum nasional, baru jelas perumusannya dalam pidato pengarahan Menteri Kehakiman Ali Said pada upacara pembukaan Simposium Pembaruan Hukum Perdata Nasional di Yogyakarta tanggal 21 Desember 1981. Menurut beliau, di samping hukum adat dan hukum perdata X Barat, hukum Islam yang merupakan salah satu komponen tata hukum Indonesia menjadi salah satu sumber bahan baku bagi pembentukan hukum nasional. Penegasan Menteri Kehakiman ini merupakan pengukuhan kesimpulan tim pengkajian hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional yang dibentuk 2 tahun sebelumnya, yang menyatakan bahwa hukum Islam menjadi salah satu sumber penyusunan dan pembentukan hukum serta peraturan perundang-undangan yang sedang dilakukan di Indonesia. Sesuai dengan kedudukannya sebagai salah satu sumber bahan baku dalam pembentukan hukum nasional, hukum Islam dapat berperan aktif dalam proses pembinaan hukum nasional sesuai dengan kemampuan dan kemauan yang ada padanya. Kemauan dan kemampuan hukum Islam itu harus ditunjukkan oleh setiap orang Islam, baik pribadi maupun kelompok yang mempunyai komitmen terhadap Islam dan ingin hukum Islam berlaku di kalangan umat Islam dalam negara Republik Indonesia ini. Dalam tahap perkembangan pembinaan hukum nasional, badan yang berwenang merancang dan menyusun hukum nasional yang akan datang itu adalah asas-asas dan kaidah hukum Islam dalam segala bidang, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Yang bersifat umum adalah misalnya ketentuan-ketentuan umum mengenai peraturan perundang-undang yang akan berlaku di tanah air kita. Sedang yang bersifat khusus misalnya untuk menyebut sekedar contoh adalah asas-asas hukum perdata Islam terutama mengenai hukum kewarisan, asas-asas hukum ekonomi terutama mengenai hak milik perjanjian dan hutang piutang, asas-asas hukum pidana Islam, asas-asas hukum tata negara dan administrasi pemerintahan, asas-asas hukum acara dalam Islam, asas-asas hukum internasional dan hubungan antar bangsa dan dalam Islam. Prospek hukum Islam dalam tata hukum nasional yang akan datang, perkembangan dari hukum golongan atau agama menjadi hukum nasional terjadi juga di beberapa negara Islam seperti Mesir, Syariah, Irak, Yordan, dan Libya. Yang berbeda adalah kadar unsur-unsur hukum Islam dalam hukum nasional negara-negara yang bersangkutan di negara-negara tersebut. Menurut Majid Khadduri 1966, hukum nasional mereka merupakan perpaduan antara asas-asas hukum Barat dengan asas-asas hukum Islam. Di tanah air kita, hukum nasional di masa yang akan datang akan merupakan perpaduan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Perkembangan hukum Islam di negara-negara Islam dan negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam di masa yang akan datang, menurut penglihatan saya, akan menunjukkan keragaman dan kesatuan keragaman itu akan terlihat pada bidang-bidang hukum, ekonomi, perdagangan internasional, asuransi, perhubungan, laut, darat dan udara, perbumahan, acara, susunan, dan kekuasaan peradilan, administrasi, dan lain-lain. Menurut Supomo, merupakan bidang hukum yang kurang lebih bersifat netral, namun mengenai hukum keluarga yakni hukum perwira dan hukum pewarisan, pun di sana sini akan terdapat atau kelihatan nuansa-nuansa, namun secara keseluruhan bidang hukum ini akan menunjukkan ciri kesatuan. Bidang hukum ini bagaimanapun besarnya pengaruh sekularisasi akibat penetrasi hukum Barat selama beradab-adab. Di negara-negara yang penduduknya beragama Islam, namun hukum Islam mengenai keluarga akan kelihatan ini total dalam keseluruhan. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Kami dari kelompok 9, mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi, baik disengaja maupun tidak. Untuk
Selanjutnya tanya sesi jawab mungkin bisa disampaikan lewat WhatsApp grup hari kelas hukum Islam. Terima kasih dari kami satu kelompok atas presentasinya. Saya akhiri dan kami akhiri kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.